Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Engineer Vacation. Apa kabarnya teman-temanku, sahabatku, serta saudaraku semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini simple ya, tips biar yang motornya mungkin Vario, Beat atau Blade atau kayaknya Revo juga sama ya, yang menggunakan cover model begini headnya. Ini kan kuncinya cuma ada dua nih. Nah, terus kebetulan juga ini rembes, bisa kita lihat ya. Mana lihatnya nih? Tuh, basah ya. Ini basah oli nih. Nah, ini waktu itu pernah saya udah ganti, tapi udah agak lama sih. Nah, ini tiba-tiba rembes lagi. Coba kita lihat biangnya itu dari mana. Padahal gasketnya ini waktu itu saya beli ori di dealer Honda dan sekarang juga nih lagi beli lagi nih. Kodenya 12391 K25 ya. K25 kan soalnya buat beat injeksi yang starter kasar. Tapi head begini tuh sama kalau nggak salah deh. Yang ada lagi kodenya GGC kalau nggak salah. Itu yang buat umumnya. Intinya cari yang samanya aja. Kadang-kadang Honda begitu ya, partnya ada yang buat khusus yang ini. Padahal part itu bisa substitusi sama yang lain juga. Nah, ini udah saya beli juga di dealer Honda. Harganya 21.000. Nah, cuman sekarang kita coba lihat ntar dari manakah ini yang biangnya ini rembes. Padahal kalau nggak salah belum ada 1 tahun deh waktu itu saya iseng ganti. Karena sempat ada rembes-rembes dikit saya iseng ganti. Nah, sekarang tiba-tiba ada rembes lagi. Oke, coba kita bongkar dulu ya. Nah, untuk buka yang ini, kalau Beat Karbu itu kalau nggak salah dia masih pakai kunci T. Kepala baut 10 bisa dibuka pakai kunci T. Kalau ini lagi dibuka bebas atau pakai kunci ring atau kunci pas. Kalau nggak salah kepala baut 10 ya, kalau nggak salah. Nah, yang model ini tuh udah pakai kepala L dan L-nya itu L ukuran 6. Kebetulan saya punya yang model begini, jadi isinya ada banyak nih. Kalau punya yang biasa juga bisa juga. Jadi kita tinggal buka aja ya. Emang kebanyakan tuh penyakit cover dari headnya si Honda yang jenis ini tuh gitu ya, banyak rembesan ya. Jadi kita udah ganti, udah apa, rembes lagi, beda berapa bulan atau setengah tahun. Sedangkan kalau pas lagi posisi ini kepasang itu decknya ada atau cover body ada itu bukanya emang rada susah. Nah, jangan lupa ini juga selang hawa dicabut. Ya, bagian dalamnya sih cukup bersih ya, cuma ada vernis sedikit kuning. Nah, untuk bagian dalam mesin ya, tara, alhamdulillah. Ini berkat rutin ya penggunaan oli mobil. Ya, bagi yang percaya sih, kalau yang enggak juga nggak masalah. Atau juga yang biasanya motornya kerja keras tuh pakai oli HDO. Ini lihat jeroannya tuh bersih, jadi nggak ada varnis kuning atau lebih parahnya lagi ada slut. Nah, walau gitu kita tinggal ambil sealnya yang ini. Nih, ini padahal sealnya masih bersih ya, masih bagus. Tuh. Cuma ya itu tadi kita cari tahu penyebabnya apa. Nah,
Nah, saya mau kasih tahu ya ke teman-teman, jangan pernah lupakan ini nih. Nih, ini tuh jadi biang juga nih. Nih, cincin ini kadang-kadang beberapa orang tuh melupakan cincin ini. Ini pengaruh ya dari kenapa dia bisa menjadi rembes. Karena ini udah pada gepeng. Tuh. Saya punya yang eh, baru, coba kita ambil dulu ya. Nah, ini cincin atau bisa dibilang apa ya? Istilahnya damper ya, atau bisa juga kita sebut ring karena kan dia adanya di posisinya di bawah baut. Ini yang baru dan ini yang lama. Kita ambil contoh satu aja ya. Nih, tuh perbedaannya tuh. Tuh karetnya ya. Ini yang lama yang di tangan kanan saya dan yang kiri yang baru. Lihat tuh. Perbedaannya udah jelas ya. Ini udah gepeng nih yang ini. Nah, ini masih tebal. Jadi pas saat dia baut kalau misalnya menekan karena ini udah gepeng, jadi posisi si cover ini nggak bisa terlalu neken dalam karena bautnya udah mentok ulirnya. Sedangkan kalau misalnya adanya ini yang masih tebal, dia akan membantu mengepres si cover head ini semakin tertekan. Jadi ntar sealnya nggak ada apa bocor lagi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sering biangnya ini bocor rembes, perhatikan ininya nih, ganti sekalian nama yang ini yang baru. Tuh perbedaannya udah segini tuh. Oke, langsung kita eksekusi aja ya, mudah-mudahan nggak bocor lagi. Oke, untuk sebelum pemasangan pastikan bagian bibir-bibir headnya ini dibersihin dulu ya, pakai bensin dan kain atau pakai kain doang. Tapi bagusnya sih kainnya celupin bensin dikit, dikosek-kosek bersihin biar nggak ada kotoran-kotoran atau bahkan yang mungkin sebelumnya penggunaannya menggunakan apa sealer atau nggak apa, biar dibersihkan terlebih dahulu. Nah, terus bagian headnya juga sama, tepiannya itu dibersihkan, dilap-lap, dibersih-bersih, baru kita pasang. Ini yang baru saya beli juga, kita buka aja. Masih baru ya, bentuknya juga elastis, lemes. Pertama itu dipasangnya di ini dulu, apa namanya nih, cover head. Kita pertama pasang di cover head, posisinya samain ya, ada lubang olinya ini buat bagian klep, posisinya seperti ini. Nah, dipasang seperti ini, nanti tinggal dipasin dulu. Nah, dia kan ada celahnya nih, ada goutnya, tinggal dimasukin aja. Tapi beberapa bengkel tuh ada yang dipasangin sealer. Nah, itu sih sah-sah aja ya, mungkin dia biar nggak mau bocor lagi, biar nggak kerja dua kali, jadi langsung dipasangin sealer. Itu bisa sah-sah aja. Nggak dipasangin pun juga ya boleh-boleh aja. Kayak saya ini kepinginnya sih ya nggak usah dipasang, jadi langsung kita pakein aja, jadi nggak usah pakai sealer-sealeran segala. Nah, kayak gini ya tuh. Jadi kita pasang lubang ini juga pas tuh, lubang olinya, baru kita pasang ke sebelah headnya. Nah, untuk karet yang barunya nih bisa langsung kita pasang kayak gini, ntar berbarengan dengan si bautnya.
dalam pemasangan ini hati-hati ya, perhatikan juga celah gotnya, jangan sampai keselip yang menyebabkan dia meleset ya seal gasketnya ini. Kalau udah masuk, langsung pasang yang ini yang baru ini ya, apa namanya, cincinnya kita pasang aja. Yang bagian bawahnya sama. Kalau bisa masangnya jangan langsung dikencengin ya, jadi kira-kira yang bawahnya udah seret pindah ke atas, teratasnya udah seret pindah lagi ke bawah, baru kalau udah seret banget bisa melakukan pengencangan, karena dikhawatirkan ada yang meleset. Nah, kalau udah kayak gini kenceng, baru boleh lakukan pengencangan. Oke, kalau udah dirasa kenceng, pasang lagi selang hawa ya. Oke, selesai. Pemasangannya sudah selesai. Perhatikan juga bagian sisi-sisinya, jangan sampai ada yang meleset ya. Banyak kasus tuh yang paling pinggir ini nih, nah dia posisinya kejepit, banyak kasus seperti itu. Jadi perhatikan sebelum melakukan pengencangan. Oke, itu aja tips dari Engineer Vacation. Kalau yang head pada Beat atau Vario atau Honda Blade atau sejenisnya lah yang menggunakan cover head seperti ini, selain perhatikan gasketnya, perhatikan juga cincin pada atau damper atau ring pada kepala bautnya. Itu aja, karena itu bisa jadi penyebabnya yang bikin ini udah kenceng tapi ini belum kepres maksimal. Oke, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe serta dibagikan ke teman-teman Anda biar bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.